Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas senyum dengan saya Gunawan. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang sistem jaminan halal. Jadi, sistem jaminan halal ini sangat penting di produksi makanan. Karena kehalalan suatu makanan penting bagi semua umat muslim di dunia ini. Itu sistem jaminan halal sudah terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 172, di mana mengkonsumsi yang halal perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari bujukan syaitan atau maksiat, dan ciri seorang muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi di sistem jaminan halal ini, yang pertama, halal yang dibolehkan menurut ketentuan dan syariat Islam. Taib suatu yang baik, suci, bersih, dan lezat. Dan tentunya ada najis. Jadi ini berkaitan tentang halal, ada najis tentunya, sesuatu yang kotor menurut ketentuan syariat Islam. Jadi ada taib, ada najis yang berhubungan tentang kehalalan. Kita sebelum memasuki apa itu halal, jadi kita akan apa sih yang membuat tidak halal suatu makanan, yaitu tentunya najis. Kita harus tahu dulu apa najis apa saja yang bisa membuat tidak halal suatu produk yang dihasilkan. Jadi najis suatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi mutanajis, benda yang terkena najis. Setiap benda yang najis atau mutanajis haram untuk dimakan, walaupun makanan itu makanan halal, kalau terkena oleh najis itu menjadi hukumnya haram. Jenis najis ada 3. Pertama yang berat, sedang, yang terakhir ringan. Di pertama berat apa itu? Contoh jilatan air liur anjing, babi, dan turunannya ya. Jadi cara mensucikannya, dibasuh 7 kali dengan air yang salah satunya dicampur tanah atau serupa tanah. Jadi untuk mencuci ini harus dengan 7 kali basuh, salah satunya menggunakan tanah atau serupa tanah. Sekarang ini ada pendapat ulama bisa diganti dengan salah satunya bukan tanah, tapi bisa digunakan deterjen, karena di deterjen itu ada kandungan tanah untuk sejenis tanah, atau kandungan di tanah itu ada seperti deterjen yang bisa membersihkan suatu kotoran, najis seperti itu. Jadi ulama memberi kesimpulan bahwasanya boleh diganti dengan selain tanah, karena kalau dipakai tanah alat bisa rusak dan lain-lainnya, sehingga tidak mungkin dipakai tanah. Ya, penggantinya menjadi deterjen, tentunya dengan pengetahuan ilmuwan dan pendapat ulama, sehingga disimpulkan bisa diganti dengan deterjen. Bahkan ada suatu pabrik itu tidak bisa kena air, sehingga ulama menyimpulkan kalau hal seperti itu terjadi dan mesin itu sangat mahal, nggak mungkin diganti setiap produksi ganti, nggak mungkin. Ya, dia sebisanya pakai apa? Pakai angin, yang penting benar-benar bersih. Itu menyatakan bisa mensucikan, karena kondisinya tidak bisa menggunakan air ya. Itu pendapat ulama. Yang kedua,
najis sedang, air kencing atau kotoran manusia, hewan dan lain-lain. Ini bisa dicuci hingga hilang warna, bau dan rasa najisnya. Jadi untuk menghilangkan najis ini sangat mudah, dicuci hingga warna, bau dan rasanya hilang. Yang ketiga yang paling ringan ya. Paling ringan itu air kencing bayi laki-laki yang masih hanya minum air susu ibunya. Jadi kalau dia sudah minum susu formula, susu bantuan lain selain air susu ibu, artinya bukan ke ringan lagi, tapi sudah menjadi sedang ya. Kalau yang ringan ini bisa diperciki air atau dengan lap kain basah ya. Di ringan ini kalau anaknya sudah makan berarti bukan keringan lagi tapi sudah sedang. Ini babi dan turunannya. Kenapa contohnya babi dan turunannya? Karena babi ini banyak produk yang dihasilkan dari bagian-bagian dari babi ini. Ada dari bulunya, ada dari kulit, ada dari tulang, ada gelatin, jeroan, lemak, daging. Jadi semuanya ini bisa diolah babi ini. Bulunya bisa jadi kuas, jaket bulu, sikat gigi, kulitnya juga begitu, bisa jadi kerupuk, malahan kerupuk kulit. Makanya jadi harus hati-hati kerupuk kulit itu dari mana, apalagi kerupuk kulit nggak ada mereknya. Kita bahaya kan. Makanya kita harus tahu siapa yang produksinya, dari mana, itu harus tahu kita. Terus tulang ya, ada kaldunya. Ini harus kita lihat kalau menggunakan kaldu ada halalnya tidak ya. Gelatin ya, ini bisa untuk dunia farmasi, jeroan, paru-paru, empedu, usus ini ya, bisa jadi vaksin, bisa jadi lain-lain ya, jadi sosis. Lemaknya juga jadi susu dan lain-lain, mentega dari lemaknya. Daging begitu juga, daging bisa jadi rendang, lain-lain ya. Jadi sangat banyak dari babi ini menjadi produk. Jadi kita harus hati-hati, apapun produknya, bentuknya seperti apapun, asal ada dari babi dan turunannya ini, itu dianggap haram ya. Terus apalagi yang haram ya? Yang haram bangkai hewan ternak atau unggas. Jadi walaupun unggas ternak itu halal, kalau matinya tidak disembelih itu termasuk bangkai. Jadi bangkai tidak bisa dimakan, haram. Jadi walaupun sekarat tapi sempat kita sembelih ya masih halal. Penting jangan mati. Kalau sudah mati dianggap menjadi bangkai hewan, walaupun hewannya hewan halal seperti ayam kah, kalau sudah mati diterkam dengan binatang kah atau mati sakit, itu menjadi bangkai. Organ tubuh manusia apapun itu haram. Rambut ya, rambut diolah, mungkin diambil zatnya, itu organ manusia haram. Binatang buas ya, serigala, harimau, singa dan lain-lain itu haram. Darah ini darah apapun itu haram. Dia ada jenis darah yang dibekukan sehingga menyerupai dengan hati, itu haram. Itu darah, tetap darah walaupun dibekukan. Khamar ya, khamar minuman yang difermentasi atau minuman yang mengandung alkohol walaupun sedikit ya. Jadi walaupun sedikit itu tetap khamar, hukumnya haram ya. Jadi terus kalau alkohol, kita ada pakai alkohol untuk sanitasi, kadang diproduksi kita sanitasi, itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk
produknya, bukan untuk campuran produknya, tapi tujuannya hanya untuk sanitasi. Ya, tujuannya untuk sanitasi. Sanitasi, bukan kita mencampur alkohol ke produk, tapi untuk sanitasi. Dan alkohol yang biasanya dipakai juga memang tidak ada sertifikat halal, tapi dia bisa ada pernyataan dari suatu perusahaan menyatakan bahwasanya dia itu tidak diproduksi dari dia fermentasinya dari umbi-umbian, dari ubi. Nah, itu dari ubi biasanya. Dan satu lagi, perusahaan itu tidak memproduksi khamar. Makanya baru boleh. Kalau dia memproduksi khamar dan memproduksi alkohol, alkohol itu tidak boleh kita pakai kalau tempatnya satu. Jadi tempat memproduksi khamar dan alkohol. Jadi itu tidak boleh. Karena kenapa? Nanti khamarnya terkontaminasi ke alkohol tadi. Itu nggak boleh. Tapi kalau terpisah, satu jauh di tempat lain, gedung lain, yang satu di gedung B, dia bisa membuat pernyataan itu bahwasanya benar-benar terpisah dan itu prosesnya halal, itu baru boleh dipakai untuk produksi makanan halal. Terus kriteria sistem jaminan halal. Apa ini kriteria sistem jaminan halal? Kriteria sistem jaminan halal seperti syarat lah. Di syarat dari jaminan halal suatu produksi makanan. Syarat-syaratnya apa? Di syarat-syaratnya, jadi pertama, apa itu sistem jaminan halal? Ya kan? Kita sebelum masuk ke syaratnya, kita harus tahu sistem jaminan halal itu apa. Jadi sistem manajemen yang terintegrasi, yang disusun, diterapkan dan dipelihara. Jadi sudah diterapkan, dipelihara untuk mengatur bahan, prosesnya, produknya, sumber daya manusianya, produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM. Jadi semuanya ya, ada produknya, prosesnya, bahannya, sumber daya manusianya juga harus sesuai dengan syarat LPPOM MUI. Jadi syaratnya apa nanti itu? Nanti persyaratannya ada. Jadi kriteria sistem jaminan halal. Nah, ini syaratnya ini. Jadi syarat untuk menyatakan produk itu halal harus memenuhi kriteria nih. Jadi syarat sistem jaminan halal ini, ya. Terus ada aktivitas kritis. Apa itu aktivitas kritis? Aktivitas yang mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas apa aja yang mempengaruhi kehalalan produk, ya? Bahan baru, ya, seleksi bahan baru ini mempengaruhi tentang kehalalan suatu produk. Kenapa? Ya, barang baru harus benar-benar diseleksi. Barangnya benar-benar halal enggak? Seperti alkohol tadi, kita mau beli alkohol yang jenis baru dari produksi baru, itu harus benar-benar kita cek, kita minta flow chartnya seperti apa, flow produksinya seperti apa. Kalau benar-benar ini halal bisa dipakai, baru kita pakai. Formulasi produk juga, formulasi produk apa yang dipakai itu harus benar-benar halal, ya. Pemeriksaan bahan datang ini juga penting. Kenapa? Bahan datang ini prosesnya halal enggak, jangan jangan dengan barang haram, ya. Jadi nanti bahannya jadi halal. Produksi juga, produksi udah benar-benar bersih, benar-benar steril, benar-benar bebas najis tidak. Pencucian, fasilitas produksinya ini juga penting. Pencuciannya sudah benar-benar mengikuti syarat dari LPPOM MUI enggak? Sudah 7 kali basuh tidak, untuk memastikan benar-benar hilang najis. Kayak gitu. Peralatan pembantu penyimpanan juga perlu. Penyimpanan itu harus bersih, bebas dari najis. Produk dah halal tidak boleh di tempat yang
najis. Transportasi juga penting. Transportasi ini sangat rentan dengan kenajisan. Banyak najis-najis yang di luar sana, harus benar-benar pastikan aman dari najis. Pemajangan, dipajang juga harus dalam kondisi bebas najis. Terus kriteria sistem jaminan halal, ini dia teman-teman. Ada syarat dari jaminan halal itu ada 11. Ada 11 kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama, kebijakan halal. Jadi suatu produksi itu harus ada kebijakannya, menyatakan bahwasanya kami perusahaan benar-benar memproduksi produk yang halal. Itu harus bijak, ada kebijakan dari suatu perusahaan. Jadi di perusahaan itu memastikan pasti memproduksi produk yang halal. Tim manajemen halal, harus ada timnya memastikan itu halal. Kehalalan suatu produk harus ada tim. Ada pelatihan ya, training seperti sekarang ini harus ada. Jadi semuanya harus tahu tentang halal. Jadi harus ditrainingkan semua bagian. Ada bahan ini harus benar-benar terseleksi dengan baik. Produknya juga harus benar-benar produk yang menjadi produk yang halal. Fasilitas produksi juga sudah bebas dari najis. Jadi prosedur tertulis aktivitas kritis. Lalu ke-8 kemampuan telusur. Yang ke-9 penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Audit internal, kaji ulang manajemen. Kita lanjut langsung saja untuk penjelasannya. Yang pertama tadi ya, kebijakan halal. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya perusahaan harus ada komitmen, menyatakan bahwasanya perusahaan kami berkomitmen akan memproduksi produk yang benar-benar halal, dijamin halal, seperti itu. Terus ada komitmen dari perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen halal. Tim manajemen halal. Tim manajemen halal maksudnya ya harus ada timnya yang memastikan semua yang dibeli itu, semua yang diproses itu, semua yang dilakukan transportasi itu benar-benar bebas dari najis sehingga halal. Barang-barang yang dibeli benar-benar halal, seperti itu. Ya, dia memastikan implementasi kehalalan dalam proses produksi di perusahaan tersebut benar-benar jalan. Yang ketiga pelatihan, ya training seperti sekarang ini. Training ini harus ada dilakukan. Semua orang harus tahu 1 tahun 1 kali minimal. Jadi 1 tahun harus ada sekali. Saya sudah 5 tahun ya, harus tiap tahun harus kita ulangi lagi. Biar ingat kembali bahwasanya produksi makanan halal itu seperti apa yang baik. Di refresh kembali, diingatkan kembali. 4. Bahan. Nah, ini bahan ini sangat penting juga, karena kenapa bahan ini penting? Saya contohkan saja, kita jualan roti bakar. Terkadang roti bakar ini ada menggunakan kuas ini untuk melumasi rotinya tadi dengan margarin. Nah, apakah kuas ini benar-benar bebas najis, bebas dari bulu babi kah, atau hanya dari benar-benar dari yang bukan dari babi atau dari binatang lainnya sehingga ini halal. Nah, ini harus benar-benar tahu kita bahan baku, bahan penolong ya. Semuanya ini harus tahu, kita benar-benar prosesnya halal. Apalagi bahan bakunya harus kita tahu, harus ada suratnya, ada kehalalannya, ada flowchartnya menyatakan itu halal, seperti itu ya.
Jadi bahan ini ada yang kriterianya, ada yang ada 3 jenis, nanti kita jelaskan. Ini dia ya, kategori bahan ini ada 3. Tidak kritis, tidak termasuk kecukupan dokumen, tidak perlu dokumen dia. Jadi contoh bahan tidak kritis ini atau positif list yang memastikan wah ini positif halal itu ya. Contoh tanaman segar. Kalau tanaman segar contoh kita menggunakan kedelai, menggunakan daun-daunan, itu kan tanaman segar. Itu sudah pasti positif list, nggak perlu ada dokumennya menyatakan wah ini sayur kangkung ya, sayur kangkung ini ya ini benar halal, atau air ini air halal ya, namanya air halal ya, tentunya air bersih ya. Yang kedua, kritis dan harus bersertifikat halal. Dia ada bahan-bahan yang harus ada sertifikat halalnya. Contohnya daging, pemotongan daging itu harus benar sembelih dengan benar, ada sertifikat halalnya ya. Jadi bahan proses rumit seperti flavor, banyak bahannya itu harus benar-benar ada sertifikat halalnya, karena nggak mungkin kita cek satu-satu lagi. Nah, jadi kalau mereka sudah disertifikasi halal, udah ada yang cek oleh badan kehalalan suatu negara, itu udah pasti halal. Jadi kita minta harus ada sertifikat halalnya ya. Yang ketiga, kritis namun tidak bersertifikat halal. Jadi untuk itu dokumen diterbitkan oleh produsen dan ada informasi sumber semua bahan kritis. Contohnya sertifikasi, flowchart, MSDS, kuesioner. Jadi nggak mesti ada dia kritis ya, tapi tidak harus bersertifikat halal. Contohnya seperti tadi alkohol tadi nggak mesti ada sertifikat halalnya, dia memang kritis, nggak mesti ada sertifikat halal. Tapi dia cukup dengan flowchart menyatakan ini prosesnya dari ubi sehingga menjadi ada diambil alkoholnya saja, seperti itu. Ada flowchart yang jelas, nah itu boleh dipakai. Jadi ada MSDS-nya seperti itu ya. Atau kuesioner boleh juga. Terus yang kelima, produk. Ya, jadi ini produk harus dipenuhi syarat-syaratnya. Di namanya harus benar-benar nama yang halal, kriteria produknya, bentuk produk, brand produk pada produk retail. Jadi nama produk ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh ada nama babinya, nggak boleh ada nama setannya ya. Contoh bakso kuntilanak, contoh ya, itu tidak bisa kita sertifikasi halal walaupun baksonya halal, namanya tidak mengandung halal, jadi dia tidak bisa disertifikasi halal karena namanya tadi nama setan kan. Jadi dia tidak bisa disertifikasi halal. Kriteria karakteristik produk, karakteristiknya seperti apa? Yang sehat, yang segar, tidak busuk, seperti itu kriterianya. Kalau tidak segar, busuk, buat sakit, ya nggak bisa ya. Bentuk produk juga nggak boleh bentuk babi pula, bentuk setan, bentuk anjing, nggak boleh, nggak bisa disertifikasi halal walaupun isinya bukan dari babi. Tapi orang ngelihat bentuk babi, nah takutnya berarti beranggapan di dalamnya ada isi babi. Jadi kalau dibuat halal beranggapan wah babi berarti halal nanti. Jadi nggak boleh, nggak bisa disertifikasi halal yang bentuknya seperti babi atau anjing, yang tidak halal atau setan ya. Merek brand juga mereknya ya, nggak boleh sembarangan yang diletakkan. Lalu yang keenam, fasilitas produksi.
Nah, fasilitas produksi ini harus kita jaga, harus benar-benar memastikan fasilitas produksi ini bebas dari najis. Karena semua produk halal hanya boleh diproduksi di fasilitas produksi yang bebas najisnya. Kalau ada najis nggak bisa. Semua produk yang terkena peralatan yang najis tadi menjadi haram hukumnya produk tersebut. 7. Prosedur tertulis aktivitas kritis. Jadi aktivitas kritis ini harus ada prosedurnya tertulis ya. Dawinnya, ada SOP-nya seperti apa, seleksi bahan baku seperti apa, seleksi bahan baku SOP-nya, pembelian bahan apa, prosedur tertulisnya, pengembangan produk baru juga seperti apa, harus apa. Jadi pemeriksaan bahan datang, produksi, ini aktivitas kritis semua. Ini semuanya harus ada tertulis di SOP, tawinnya ya, harus tertulis prosedurnya yang jelas. Pencucian fasilitas CIP 7 step, jadi harus ada 7 step. Bersih dah, benar-benar bersih 7 kali step. Apa stepnya? Pertama, air dingin. Yang kedua, air yang dipanaskan. Yang ketiga, baru masuk kaustiknya. Yang keempat, bilas kaustik. Yang kelima, air asid. Yang keenam, baru air bilas dengan air panas. Lalu yang ketujuh, baru didinginkan dengan air ya, dibilas dengan air dingin. 7. Penyimpanan dan penanganan bahan dan produk. Nah, penyimpanan penting ini ya, harus tempatnya harus jauh dari najis. Nah, jadi ini harus ada prosedur tertulis. Transportasi juga, memastikan transportasinya bebas dari najis. Jangan bisa di tengah jalan nanti kena babi atau apa yang bisa menyebabkan haram produknya. Kemampuan telusur, jadi kemampuan telusur ini harus bisa ditelusuri. Pakai produk, pakai bahan baku tanggal berapa, diproduksi tanggal berapa, pakai ingredient dari mana, tanggal berapa, kapan kedatangannya, ini harus tertelusur ya. Jadi hari ini kita mau produksi pakai alat bahan baku apa saja, dari mana, kapan datangnya, berapa banyak yang didatangkan, itu semua tertelusur, harus jelas, harus pas, tidak boleh ada selisih ya. Kemampuan tertelusur ini penting. 9. Produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi produk yang tidak memenuhi kriteria pasti produk yang tidak halal. Jadi semua produk yang tidak halal tidak bisa diproses ulang menjadi halal ya. Suatu produk yang sudah haram ya haram, tidak bisa dihalalkan lagi walaupun diproses ulang. Jadi semua produk yang sudah terkena najis, haram, tidak bisa diproses menjadi halal. Jadi semuanya harus reject kalau terkena najis sehingga dia menjadi haram ya. Audit internal. Audit internal ini dia memastikan, ada timnya, tim audit internal harus memastikan 11 kriteria dari sistem jaminan halal jalan di perusahaan tersebut. Di perusahaan harus ada audit internalnya. Sebelum eksternal datang, internal harus memastikan jalan selalu. Minimal 2 kali dalam setahun harus jalan audit internal. Kalau tadi training 1 tahun sekali, kalau audit internal 2 tahun, setahun 2 kali. Jadi setahun 2 kali, 6 bulan sekali dia ya, seperti itu. 11. Kaji ulang manajemen. Nah, jadi manajemen harus kaji ulang, evaluasi bagaimana penerapan sistem jaminan halal di perusahaan, prosedurnya bagaimana,
bukti kaji ulang harus dibuat dan dipelihara. Jadi harus ada bukti, harus dikaji bagaimana, udah implementasinya sudah bagus tidak, seperti itu. Ya, jadi ini ada skema prosedur sertifikasi halal. Dia ada skemanya, ada persiapan, sync in, registrasi, pembayaran registrasi, ya. Ini prosesnya panjang, ya. Jadi saya tidak jelaskan proses-proses ini, ya. Di produksi kita tidak ada melakukan ini, ya, sampai proses auditnya seperti apa. Setelah ditanya, inilah prosesnya untuk menyatakan suatu perusahaan bisa dikasih sertifikat halal, harus melalui proses-proses atau step-step yang ada ini. Manfaat penerapan sistem jaminan halal, apa sih manfaatnya? Ya pasti dengan adanya penerapan sistem jaminan halal, ya kehalalan produk pasti terjaga. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal. Jadi kalau sudah ada sistem jaminan halal, ya pasti terjamin lah, terjaga. Kesinambungan selalu berjalan dengan konsisten produksi halalnya, memberi jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat kalau ada sistem jaminan halal, karena masyarakat yang muslim pasti butuhkan makanan yang halal. Jadi kalau sudah dipastikan halal, ada sistem jaminan halal ini, ya masyarakat pasti tenang. Mencegah terjadinya kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhalalan. Jadi karena terjaga oleh timnya, oleh sistemnya, tidak ada terjadi kesalahan, ya, penyimpangan terhadap ketidakhalalan produk. Yang terakhir, menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal menyebabkan kerugian perusahaan. Jadi produk halal apakah harus ada label halal? Tidak mesti, teman-teman. Jadi tidak mesti produk halal harus ada sertifikat halal. Jadi kalau suatu negara, suatu ya pembeli tidak minta, tidak mensyaratkan harus ada sertifikat halal, ya nggak mesti kita masukkan, tidak apa-apa. Ya, walaupun produk itu halal, seperti suatu negara tidak mesti halal, tidak mesti ada sertifikat halal, ya kita tidak tercantumkan halal pun tidak apa-apa, ya, tidak masalah, seperti itu. Begitu juga bahan baku kalau tidak ada label logo halalnya tidak apa, yang penting dokumennya ada kehalalannya. Kalau saya butuh bahan yang halal, nggak ada logonya tapi ada sertifikat halalnya, nggak masalah, yang penting halal, ada logonya, seperti itu, ya. Baik teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga training kali ini bermanfaat sehingga kita tahu bagaimana proses produksi yang halal, sehingga kita bisa jaga proses produksi kita tetap halal, karena itu menjadi tanggung jawab kita menjaga kehalalan produk ini, sehingga produk yang kita hasilkan adalah benar-benar produk yang halal. Jadi itu saja. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.